Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Widya Semarani dari kelas Agribisnis 6A Universitas Islam Malang dengan NPM 21801032027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi salah satu mata kuliah leadership yaitu kepemimpinan transformasional. Pemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral serta strategi dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depannya dengan bawahannya serta mempertinggi kebutuhan bawahannya dengan tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan. Sedangkan menurut para ahli, menurut O'Leary atau Mata Ahli Pradana 2013, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang manajer bila dia ingin suatu kelompok melebarkan batas dan memiliki kinerja melampaui status quo organisasi mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru. Ciri-ciri kepemimpinan transformasional yaitu 1. Pengaruh ideal merupakan perilaku pemimpin yang memberikan visi dan misi, memunculkan rasa bangga, serta mendapatkan respek dan kepercayaan bawahan. 2. Motivasi inspirasional yaitu perilaku pemimpin yang mampu mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menyampaikan visi bersama secara menarik dengan menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan upaya bawahan dan menginspirasi bawahan untuk mencapai tujuan yang menghasilkan kemajuan penting bagi organisasi. 3. Stimulasi intelektual yaitu perilaku pemimpin yang mampu meningkatkan kecerdasan bawahan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka, meningkatkan rasionalitas dan pemecah masalah secara cermat. Pertimbangan individual yaitu perilaku pemimpin yang memberikan pribadi memperlakukan masing-masing bawahan secara individual sebagai seorang individu dengan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi yang berbeda serta melatih serta memberikan saran. Prinsip-prinsip kepemimpinan. Simplifikasi, yaitu keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama. Motivasi adalah kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap orang yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal kedua yang perlu dilakukan. Fasilitasi dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang terjadi di dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok, ataupun individual. Mobilisasi yaitu pengerahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalamnya dalam mencapai visi dan tujuan. Siap siaga yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif. Tekad yaitu tekad bulat untuk selalu sampai pada akhir. Tekad bulat untuk menyelesaikan suatu dengan baik dan tuntas. Karakter para pemimpin transformasional. Visioner. Pemimpin transformasional haruslah visioner agar dapat memprediksi kondisi yang ideal bagi perusahaan mereka sebelum merencanakan program untuk mencapai visi tersebut. Menginspirasi. Perubahan dalam perusahaan tidak dapat diterapkan secara paksa, karena metode ini membutuhkan adanya pengawasan konstan yang berarti terbuangnya sumber daya dengan sia-sia. Kemampuan beradaptasi. Tujuan para pemimpin transformasional adalah untuk meningkatkan perubahan yang positif
Oleh sebab itu, mereka harus dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis, berpikiran terbuka. Untuk dapat menerapkan perubahan, harus ada penerimaan nilai-nilai dan prosedur baru terlebih dahulu. Para pemimpin dituntut untuk memiliki pemikiran terbuka terkait metode baru yang diusulkan. Progresif, sesuatu yang transformasional melibatkan adanya perubahan dan peningkatan atau pada dasarnya mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, pemimpin yang memiliki tujuan transformasional harus bersifat progresif, bersedia menerima gagasan dan praktik terbaik industri yang akan meningkatkan standar perusahaan dalam berbagai aspek. Adapun beberapa karakter lain yang dapat menggambarkan kepemimpinan dengan gaya transformasional adalah: 1. Sangat terorganisasi dengan baik. 2. Tim oriented. 3. Dihormati dan menghormati bawahan. 4. Bertanggung jawab atas tim, tetapi juga menanamkan tanggung jawab kepada anggota tim. 5. Menumbuhkan lingkungan kerja yang etis dengan nilai, prioritas, dan standar yang jelas. 6. Unggul dalam komunikasi gagasan baru. 7. Pandai menyeimbangkan visi jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 8. Mampu membangun koalisi yang kuat dan membangun rasa saling percaya diri. 9. Memiliki integritas dan kecerdasan emosional tinggi untuk bisa berempati dengan orang lain. Kelebihan dan kekurangan kepemimpinan transformasional. Kelebihannya adalah tidak membutuhkan biaya yang besar atau organisasi profit. Kedua, komitmen yang timbul pada karyawan bersifat mengikat emosional. Ketiga, mampu memperdayakan potensi karyawan. 4. Meningkatkan hubungan interpersonal. Kekurangannya adalah waktu yang lama agar komitmen bawahan tumbuh terhadap pemimpin. Tidak ada jaminan keberhasilan pada bawahan secara menyeluruh. Membutuhkan perhatian pada detail, sulit dilakukan pada jumlah bawahan yang banyak. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi kepemimpinan transformasional. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.